kegiatan pemanfaatan digitalisasi bagi pemuda dalam mendukung moderasi beragama. Bertempat di Aula Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Kegiatan ini diadakan untuk mempertemukan para pemuda yang ada di seluruh potensi umat Buddha sekaligus para pemuda dari lintas agama. Kita tahu bahwa pemuda saat ini kan hidup di era yang berbeda dengan perkembangan revolusi industri dari era 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Nah, ini kan membutuhkan perubahan sikap dan perilaku. Nah, karena itulah maka kami dari Bimas Buddha mencoba untuk mempertemukan para pemuda yang ada di seluruh potensi umat Buddha, sekaligus kita pertemukan dengan para pemuda dari lintas agama. Ini adalah suatu upaya kita untuk membangun kolaborasi komunikasi, karena sesungguhnya dalam perkembangan era teknologi ini arus informasi sangat berlebihan, sehingga diperlukan ada kesetaraan dalam pemahaman atas berbagai fenomena yang ada. Nah, kalau tidak ada kesetaraan, nanti ada kesenjangan sosial. Nah, itulah maka pertemuan ini diharapkan nanti akan ada titik temunya untuk bisa saling bersilaturahmi, saling berpandanamita, berkolaborasi dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan ke depan. Dengan ini diharapkan nanti bisa saling memahami perbedaan dan bisa memahami atas potensi yang dimiliki masing-masing. Itulah sesungguhnya implementasi dari moderasi beragama dalam kehidupan para pemuda ini. Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia, M. Arif Roshid Hasan menuturkan, moderasi beragama sebenarnya adalah jalan tengah, jalan yang diharapkan oleh Founding Fathers kita. Saya ada di sini bisa merasakan ambience luar biasa dari generasi muda kita. Yang kedua, dalam konteks acara ini tentu ini sangat bermanfaat ya. Pertama, penekanan saya soal moderasi beragama. Saya sampaikan tadi, moderasi beragama itu kan sebenarnya moderasi itu jalan tengah gitu ya. Jalan yang sebenarnya diharapkan oleh Founding Fathers kita. Kenapa Pancasila itu ada, kenapa Bhinneka Tunggal Ika itu ada, karena pengen ada semangat moderasi beragamanya itu udah hidup zaman dulu. Jadi walaupun Muslim terbesar, tapi ada teman-teman yang lain ada di sana, dan itu yang kita butuhkan. Nah, yang kedua, semangatnya selain jalan tengah itu kan semangat keberagamaan kita itu kan untuk memanusiakan manusia. Nah, memanusiakan manusia juga ini menurut saya menjadi hal yang fundamental dan dibutuhkan oleh bangsa kita yang sudah sedemikian besar ini, 270 juta jiwa kan, datang dari ribuan suku, beragam agama dan segala macam. Yang ketiga, konteksnya ada soal digitalisasi. Digitalisasi ini sudah sangat jauh perubahannya ya, apalagi pasca Covid. Makanya sebagai generasi muda tentu kita harus memahami perubahan-perubahan itu tidak akan mendestruksi kita, tapi malah harus mengkonstruksi anak-anak muda sekarang gitu. Jadi dia kan ibarat teknologi ini kan ibarat pisau gitu ya, ibarat samurai katanya yang bisa membunuh tapi bisa juga digunakan untuk melindungi diri kita. Jadi harusnya teknologi di era moderasi beragama ini tadi bukan malah untuk semakin memecah belah, tapi untuk semakin mempersatukan nilai-nilai yang bisa mempersatukan kita gitu. Saya kira tadi kita udah sepakat dan saya udah bicara bahwa untuk mencapai persatuan itu dibutuhkan trust. Dan untuk mencapai adanya kepercayaan atau sikap saling percaya ini dibutuhkan interaksi atau kebersamaan. Tadi istilahnya itu anjang sana atau silaturahim antar organisasi baik yang ada di Buddha ini maupun yang ada di lintas agama itu. Ya, kita harus lebih gaul lah gitu ya, karena kalau kita menutup diri kita terhadap dunia yang terus berkembang di luar ini, kita tidak akan bisa adaptif terhadap suasana itu. Jadi menurut saya tentu saja dari semua hal yang ideal yang kita bicarakan tadi itu harus dilaksanakan. Karena kita mustahil bisa mewujudkan cita-cita besar Founding Fathers kita ini kalau tidak ada kebersamaan, tidak ada sikap saling percaya. Dan sikap saling percaya ini mustahil ada kalau
tidak ada interaksi. Dan interaksi ini tidak hanya sekedar ide atau gagasan, tapi dia harus dikerjakan.